Buta yang paling memilukan di atas dunia ini adalah buta politik. Dia lupa bahwa semua ketidakadilan, kesewenang-wenangan, peraturan yang menyiksa itu dihasilkan dari keputusan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saudara-saudaraku, masyarakat Konsel yang saya cintai. Apabila saya terpilih menjadi anggota DPR RI, maka ada dua isu besar yang akan saya kerjakan, yaitu isu nasional dan isu daerah. Berkenaan dengan isu nasional, saya akan memastikan tegaknya amanat reformasi 98. Mengapa perlu kita pastikan? Karena amanat reformasi 98 sebagai koreksi terhadap Orde Baru telah menelan korban ribuan nyawa yang melayang sebagai kusuma bangsa, baik itu dari mahasiswa maupun dari masyarakat dan bahkan orang-orang yang tidak berdosa. Amanat reformasi yang pertama yang akan menjadi stressing atau perhatian utama kami adalah pemberantasan korupsi. Kita tahu di zaman pemerintahan Pak Jokowi, indeks persepsi korupsi kita itu menurun. Tidak sama dengan di zaman pemerintahan Pak SBY. Kita nomor 7 di ASEAN, ranking ke 110. Itu apabila saya terpilih, maka saya akan mendorong revisi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi, taring, maupun hak-hak atau privilege yang dimiliki KPK, sehingga pemberantasan korupsi di negeri kita ini bisa kita jamin keberlangsungannya. Begitu juga institusi Polri dan Kejaksaan akan kita dorong, kita perkuat, sehingga bisa membantu KPK memberantas korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang berdampak sangat tidak baik bagi pembangunan negeri kita ini. Kemudian supremasi hukum, saya akan memastikan hukum itu tegak, tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua orang harus bersamaan kedudukannya di mata hukum. Kalian banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya akan pastikan itu, sehingga tidak boleh ada kesewenang-wenangan, kezaliman akibat praktek hukum. Rakyat pun boleh memperoleh pelayanan hukum, penegakan hukum yang baik, yang murah, bahkan gratis. Kemudian mendorong negara kita semakin demokratis. Bila saya terpilih, maka undang-undang yang memberangus atau menghalangi demokratisasi kita, itu akan saya dorong dilaksanakan revisinya, baik undang-undangnya maupun pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang menghalangi proses demokratisasi kita. Misalnya berkenaan dengan pilkada dan pilpres, saya akan mendorong supaya ketentuan electoral threshold itu dihapus. Orang mau nyapres, mau nyagup, mau nyabuk, harus menyiapkan pintu 20% dari kursi. Saya kira ini salah satu penghalang, sehingga banyak orang baik di negeri ini tidak bisa menjadi kepala daerah, tidak bisa menjadi presiden, karena terhalang ketentuan electoral threshold itu. Begitu juga hak asasi manusia, terutama rakyat kecil kita, yang mungkin dirampas tanahnya, dirampas hak-haknya begitu saja. Begitu meminta keadilan hukum, meminta advokasi, kita semua diam. Saya akan pastikan itu tidak terjadi apabila saya menjadi anggota DPR RI. Kemudian pencabutan dui fungsi ABRI. Saya akan memastikan TNI dan Polri lebih berkonsentrasi melaksanakan dan memenuhi tugasnya secara profesional. TNI bertanggung jawab sebagai alat pertahanan negara, Polri bertanggung jawab sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Khusus Polri, apabila saya terpilih, saya akan mendorong reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri. Sivilisasi Polri kita, sehingga Polri kita semakin dicintai dan disukai oleh rakyat. Orang tidak perlu takut ke Polsek, ke Polda, maupun ke Polres, ataupun bahkan ke Mabes Polri. Saya juga akan memastikan TNI kita makin profesional, konsentrasi tugasnya. Saya akan mendorong reformasi Undang-Undang Peradilan Militer kita. Misalnya oknum militer yang melanggar
pidana umum seperti narkoba, susila, psikotropika, dan lain sebagainya, itu tidak diadili dengan hukum militer, tapi diadili melalui hukum umum dan melalui badan peradilan umum. Terakhir, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kita ketahui, di bawah pemerintahan Pak Jokowi saat ini, sentralisasi itu menguat. Banyak kewenangan daerah diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk itu apabila saya terpilih, maka saya akan mengembalikan otonomi daerah itu seluas-luasnya, baik di penentuan pejabat, misalnya jabatan rektor, tidak perlu dikembalikan ke pusat, cukup dipilih di institusi kampus itu, maupun jabatan-jabatan yang lain. Begitu juga izin-izin kita pastikan itu bisa dikembalikan wewenang proses perizinannya di daerah. Kemudian pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya akan pastikan pemerintahan daerah itu diselenggarakan dengan merit system, melayani, transparan, akuntabel, dan bebas KKN. Yang akan menjadi objek utama pengawasan saya adalah recruitment PNS, penempatan ASN. Mutasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun harus sesuai dengan regulasi yang ada. Saya juga akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tentu Sulawesi Tenggara maupun Indonesia pada umumnya melalui sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan yang saat ini lagi dibahas, Undang-Undang Masyarakat Adat, Undang-Undang Buruh. Apabila tidak selesai di zaman DPR saat ini dan saya terpilih, maka saya akan dorong pembahasannya, penetapannya, tentu dengan mengakomodasi apa yang menjadi usul-usul masyarakat kita keseluruhannya. Kemudian saya akan memperjuangkan nasib tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, perkebunan, pertanian, perikanan. Itu harus kita perjuangkan untuk bisa diangkat sebagai ASN atau minimal P3K. Sementara berkenaan dengan isu lokal, apabila saya terpilih sebagai anggota DPR RI, maka ada 7 isu yang akan menjadi konsen saya bagi masyarakat Konawe Selatan. Pertama, pemekaran Kabupaten Konawe Timur dari Kabupaten Konawe Selatan. Dari sisi persyaratan, demografi, wilayah, ekonomi, dan lain sebagainya, pemekaran Konawe Timur sangat memenuhi syarat. Kemudian saya juga akan mendorong pemekaran kecamatan, pemekaran desa dan kelurahan. Kita tahu wilayah Kabupaten Konawe Selatan sangat luas. Di Pulau Cempedak misalnya itu Dusun 1 dan Dusun 2 saja beda pulau. Jadi kalau memenuhi syarat tentu kita akan dorong bagaimana bisa ada pemekaran desa, kelurahan maupun kecamatan. Kemudian infrastruktur jalan dan jembatan. Kita tahu wilayah yang paling panjang jalannya rusak itu di Sulawesi Tenggara itu ya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Jika terpilih, saya akan mendorong penyelesaian pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Khusus di Sabulakoa, saya akan mendorong pembangunan jembatan antara Sabulakoa dan Pondidaha di Amesiu, ada jembatan di situ. Itu saya akan mendorong pembangunannya yang sudah lama direncanakan. Kemudian juga kami akan mendorong penyelesaian konflik tenurial, baik antara warga dengan negara, misalnya karena tata ruang, maupun antara warga dengan perusahaan. Ini juga banyak di Kabupaten Konawe Selatan. Tentu memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak rakyat bisa kita jamin dan kita akomodasi. Kemudian pengelolaan sumber daya alam, kita tahu di Konawe Selatan itu juga banyak sekali kekayaan sumber daya alam kita seperti tambang. Nah, kita pastikan pengelolaannya itu bisa partisipatoris dan kemudian kontribusinya kepada pembangunan daerah, terutama kepada masyarakat lokal, pemanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat. Kemudian sarana dan prasarana produksi pertanian, kita tahu kurang lebih 80% profesi masyarakat Konawe Selatan adalah petani. Itu kita harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk maupun alsintan atau alat produksi pertanian lainnya. Kemudian revisi RT/RW, saya kira banyak sekali pembangunan dinamika masyarakat yang kemudian terhalang karena belum adanya revisi RT/RW di Kabupaten Konawe Selatan. Inilah Ibu Bapak sekalian, saudara-saudaraku masyarakat Konawe Selatan yang akan saya kerjakan apabila saya mendapat kepercayaan dari Ibu Bapak sekalian warga Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi.